Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan tema hari ini kita melanjutkan tentang bagaimana sih mencari sebuah topik penelitian atau pilihlah yang lagi isunya lagi kekinian seperti itu ya. Tapi di sini kita akan melihat step by stepnya atau tahapan bagaimana sih ketika teman-teman itu berada dalam suatu kebimbangan atau kebingungan dalam memilih sebuah topik penelitian. Oke ya. Nah, langkah pertama biasanya yang kita lakukan adalah kita mencari dulu referensi artikel-artikel sebelumnya. Nah, untuk apa artikel-artikel sebelumnya? Itu untuk menambah wawasan kita dalam mendukung apa sih topik dalam penelitian kita. Nah, ini ada beberapa referensi jurnal atau artikel yang kita gunakan, yang biasa kita gunakan untuk mencari referensi jurnal itu. Nah, yang saya tampilkan di sini ada Google Scholar, ada Garuda Kemdikbud, ada DOAJ, kemudian ada Sainderek, ada Ipusnas. Ini adalah beberapa dari fasilitasi website yang resmi yang menyajikan jurnal atau referensi yang kita gunakan. Ini hanya beberapa saja. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa mencari website lainnya, tetapi ini adalah beberapa referensi yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi. Biasanya yang paling familiar itu banyaknya di Google Scholar. Nah, untuk Metopen kali ini saya akan memberikan contoh atau saya akan memberikan bagaimana kita mencari di Google Scholar kayak gitu ya. Nah, kalau referensi Indonesia kebanyakan itu dari Google Scholar, Garuda Kemdikbud, DOAJ. Sedangkan kalau dari internasional biasanya dari Sainderek. Nah, kalau teman-teman mau mencari referensinya melalui e-book, biasanya kan pada saat ini kita tidak banyak ya membeli buku secara hard, tetapi sudah banyak fasilitas yang menggunakan e-book. Itu biasanya menggunakan ipusnas.id. Nah, ada juga sebenarnya e-book lainnya, tidak masalah, mahasiswa bisa menggunakan secara bebas. Ini hanya saran dari saya. Nah, bagaimana memahami topik yang paling update tentang topik yang Anda senangi? Jadi, pilihlah topik yang sebenarnya yang saya bilang, di sekitar kita itu sudah bisa melakukan penelitian. Tetapi alangkah baiknya kita memahami topik yang paling update tentang topik yang kita senangi dulu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penelitian, kita tidak senang dengan bahan atau topik yang kita ambil, itu nggak bakalan bisa menguraikan apa yang akan kita bahas. Sehingga di sini teman-teman banyaklah membaca, banyaklah mengumpulkan data pendukung, kemudian banyaklah mengumpulkan artikel atau buku, bisa melalui e-book, banyak membaca seperti itu. Karena kalau tidak banyak membaca atau mencari referensi, kebanyakan itu hanya melihat kemudian copy paste. Nah, itu tidak diperkenankan. Sebaiknya teman-teman banyak mencari data, banyak membaca buku, kemudian banyak mencari tadi melalui website atau link yang saya referensikan. Nah, awalnya di sini saya akan menjelaskan dua topik riset di bidang manajemen dan akuntansi. Yang pertama manajemen dulu ya. Di manajemen, ketika nanti kita masuk ke semester 7, teman-teman sudah diminta untuk memilih topik riset baik bidang manajemen atau akuntansi. Jadi sudah memilih mana yang saya akan tentukan, mana yang akan saya pilih, saya berkecimpung di mana. Nah, di sini ada manajemen pemasaran, ada SDM, ada keuangan, ada operasional, dan ada kewirausahaan. Jadi 5 ini menjadi pilihan teman-teman. Selain itu boleh nggak Bu? Boleh gitu kan, nanti ada lainnya, bidang yang lainnya disesuaikan dengan topik riset di bidang manajemen. Itu sudah diminta untuk dipilih di semester 7. Seperti itu ya. Sebelum teman-teman melakukan penelitian, di sini sudah harus memilih dulu topik apa yang akan teman-teman ambil. Nah,
Saya mulai contoh dari pemasaran ya. Dari pemasaran itu kenapa saya mengambil di tahun 90? Karena hot topicnya di tahun 90 itu adalah tentang marketing mix. Mungkin kalau dulu ya masih sifatnya tradisional ya, tradisional dilakukan oleh tradisional marketing mix-nya. Nah, ini adalah contoh di tahun 90. Ternyata di tahun 2010 ya sudah berubah mulai ke online. Jadi digital marketing, sosial media, ya, kemudian online shopping. Nah, itu sudah mulai ke arah digitalisasi. Sehingga teman-teman di sini sudah berpikir, oh tahun 2010 saja sudah ada digitalisasi. Nah, saat ini tahun berapa? Tahun 2000-an ya, udah 2023. Apakah masih? Masih. Digitalisasi terus berkembang, tetapi apa yang menjadi beda? Yang menjadi beda adalah aplikasi yang digunakan, sistem yang digunakan, seperti itu. Kenapa? Saat ini juga boleh diperkenankan kita meneliti terkait dengan digitalisasi. Nah, ini contoh ya, ini hanya contoh dalam mengarahkan teman-teman mencari bagaimana sih kalau misalnya saya meneliti tentang tema sosial media. Contohnya adalah di media sosial ini banyak orang menggunakan sekarang Instagram untuk meneliti. Nah, di situ juga kita bisa meneliti bagaimana sih tema untuk sosial media. Sosial media yang digunakan masih di Instagram, masih bahkan sekarang masih di Facebook, beberapa masih menggunakan. Nah, di sini orang akan meneliti seberapa orang minat ya menggunakan Instagram, itu masih banyak. Nah, di sini juga tidak kalah tentang kreatif work sharing itu menggunakan YouTube. Bukalapak untuk e-commerce community. Kemudian untuk e-worm-nya teman-teman juga banyak pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, sekarang kalau dulu kan langsung nih ketemu dengan temennya. Nah, kalau sekarang udah menggunakan elektronik ya, misal menggunakan customer ratingnya, dikasih tahu bahwa oh bagus nih pembelian produk di Shopee misalnya, oh bagus nih pembelian produk di Tokopedia, contohnya seperti itu. Jadi banyak kemungkinan menggunakan elektronik word of mouth misalnya. Nah, bagaimana tema sosial media dan selfie fenomena juga bisa kita teliti. Misalnya zaman sekarang, kalau ada makanan datang kita makan di sebuah kafe, makan. Langkah pertama itu kalau dulu kita langsung makan, ya kan? Kalau zaman sekarang saya difoto. Dari segi apanya yang mau difoto? Dari sisi ini, dari sisi itu. Tidak langsung dimakan. Itu merupakan suatu fenomena sebenarnya yang bisa kita teliti juga. Nah, teman-teman lihat nih banyak generasi milenial ya melakukan dampak selfie fenomena kayak gitu. Fenomena selfie itu sebenarnya juga bisa kita teliti. Kemudian ada tema juga tentang e-money. Nah, sekarang banyak sekali menggunakan uang elektronik. Uang elektronik itu banyak digunakan. Sekarang uang tunai juga sudah jarang digunakan. Ini juga bisa menjadikan tema penelitian. Ya, elektronik banyak banget. Nah, teman-teman, bagaimana kita mencari di Google Scholar? Kita mencari di Google Scholar-nya adalah menggunakan searching ya, kayak kita nyari di Google itu loh. Kita pakai Google, kalau ini kan pakai scholar.google.com. Jadi kita ketik kata kuncinya, kita mau neliti tentang apa? Oh, elektronik e-money. Atau kita misalnya belum seperti itu, kita ketik uang elektronik misalnya. Atau tadi kita mau meneliti tentang penggunaan sosial media, keputusan dalam menggunakan sosial media Instagram. Kita ketik kata kuncinya. Ya. Jadi kata kunci itu penting karena apa? Untuk membantu kita diarahkan mengkerucutkan penelitian kita nanti apa. Seperti itu. Sama halnya internet banking misalnya, sama. Kita ketik kata kunci juga di internet banking misalnya. Online shopping juga. Online shopping kita bingung nih, mau ngetik apa ya? Ya udah online shopping, pembelanjaan di online shopping misalnya. Terus selanjutnya kita mau meneliti tentang kreatif industri itu juga bisa. Kita juga apa yang kita pilih? Mau apa? Industri kreatif ya, sesuai dengan visi misi kita. Kita juga bisa meneliti tentang adanya ekonomi kreatif yang sedang berkembang. Kemudian kita juga bisa meneliti tentang kinerja UMKM. Nah,
Kalau di akuntansi juga kita bisa meneliti tentang kinerja keuangannya, laporan keuangannya, profitabilitas dan pertumbuhan keuangannya, itu juga kita bisa melakukannya. Nah, gimana kita mencari referensi? Kita mencari referensi dari kinerja UMKM misalnya kayak gitu. Nah, nanti akan muncul semua referensi kinerja UMKM. Kemudian di sini ada inovasi produk. Inovasi produk juga, kalau kita pengen meneliti tentang inovasi produk, kita ketik kata kuncinya tentang inovasi produk. Sama, tentang entrepreneur misalnya. Nah, kalau entrepreneur, mungkin ya teman-teman misalnya menjadi objeknya adalah mahasiswa kita. Kita juga bisa meneliti tentang entrepreneur, tentang mahasiswa kita. Oh, mahasiswa kita sudah pernah mendapat mata kuliah entrepreneur. Apakah dampak dari mata kuliah entrepreneur itu menjadi mereka setelah lulus bisa menjadi seorang entrepreneur, atau hanya menjadikan mereka memiliki karakter entrepreneur? Nah, itu juga bisa. Nah, tema selanjutnya tentang bisnis keluarga misalnya. Penting dilakukan, misalnya kita pengen meneliti bisnis keluarga, ya udah, kata kuncinya kita cari tentang bisnis keluarga. Nah, untuk manajemen keuangan biasanya mahasiswa sudah berpikir 2 kali lipat ya kalau memang kita mau meneliti tentang manajemen keuangan, karena orientasinya adalah ke ngitung-ngitung. Kalau manajemen keuangan itu literasi keuangan seperti itu juga bisa, karena kita menelitinya tentang perilaku atau behavior seorang personal ya, seorang kita dalam mengatur keuangan, itu juga bisa. Jadi tidak kecenderungannya hanya laporan keuangan, tetapi bagaimana finansial literasi atau literasi keuangan, itu pengetahuan keuangan, itu juga bisa kita teliti. Nah, tentang investasi juga bisa, tentang minat investasi. Kemudian literasi keuangan, tadi ya investasi, dan banyak banget tentang SDM. Nah, tema SDM itu ada kedisiplinan. Kalau dulu waktu COVID ada WFH, ada kinerja, ada kepuasan kerja, seperti itu. Nah, kayak gini ya. Jadi banyak SDM, stres kerja, kemudian kepuasan kerja, seperti itu juga bisa kita teliti. Sama, teman-teman, kalau mau mencari apa yang ingin kita teliti, kita cari di Google Scholar dulu. Ya, kalau enggak tadi yang lain, website yang lain juga bisa. Kemudian di sini tadi WFH. Sekarang untuk topik riset di bidang akuntansi itu ada yang saya tulis ini beberapa ya. Ada akuntansi keuangan, ada perpajakan, ada audit, ada akuntansi manajemen, ada sistem informasi akuntansi. Sama halnya tadi di manajemen, kita pilih ya mana yang tepat dengan kita. Bu, kalau memang tidak ada di sini apa? Teman-teman nanti bisa menentukan apa lainnya. Nah, di sini kita mulai dari akuntansi keuangan, sama, cari di Google Scholar. Ternyata akuntansi keuangan itu juga bisa kita bahas tentang misalnya implementasi SAK MKM, misalnya kayak gitu. Nah, otomatis itu menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan mana? UMKM. Jadi studi kasusnya ada di suatu wilayah, kumpulan sebuah UMKM. Misalnya kalau di Solo ini kan ada Lawean sama ada Kauman. Nah, itu adalah spesifik tentang UMKM batik. Apakah kita mau melakukan penelitian di sana tentang implementasi SAK-nya? Ya, kalau tentang akuntansi keuangan. Atau di kampus juga ada mata kuliah akuntansi keuangan. Apakah ada pengaruh pembelajaran akuntansi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa STIE Surakarta? Misalnya kayak gitu. Itu juga bisa kita lakukan. Kemudian tentang akuntansi manajemen. Kalau bingung ya, kita mau ambil akuntansi manajemen, kita ketik juga di Google Scholar tentang penelitian akuntansi manajemen. Nah, itu akan juga keluar. Misalnya contoh-contoh, ini di Google Scholar itu teman-teman juga bisa spesifik mau tahun yang berapa. Oh, tahun 2023. Ada nggak ya yang sudah meneliti sampai bulan ini misalnya? Atau tahun 2022 itu udah lumayan kan yang melakukan penelitian tentang akuntansi manajemen misalnya. Nah, setelah semuanya muncul tema-tema tentang akuntansi manajemen, kalian tinggal mengkelompokkan mana yang mau diambil. Misalnya tentang kinerja UMKM, berarti dikumpulkan tentang kinerja UMKM.
Kemudian ini kinerja UMKM itu tentang akuntansi manajemen, jadi dikumpulkan. Ya. Kemudian tentang pajak. Nah, saat ini banyak penelitian misalnya tentang pajak, perpajakan ya. Misalnya perpajakan itu kita bahas terkait tentang kesadaran pajak atau kewajiban pajak orang pribadi. Misalnya pada saat ini kan berlomba-lomba pada laporan pajak kan. Apakah kita menemukan data bahwa yang lapor pajak itu sedikit, tidak banyak. Nah, itu kenapa? Kita pengen teliti. Nah, makanya kalau saya di sini mencontohkan bahwa ini adalah jurnal pajak, teman-teman bisa mencontohkan variabelnya itu adalah kewajiban atau kesadaran wajib pajak. Kayak gitu, kesadaran wajib pajak itu juga bisa. Kemudian tentang sistem informasi akuntansi. Teman-teman juga bisa mencari tentang sistem informasi akuntansi. Banyak UMKM atau perusahaan yang sudah menggunakan sistem informasi akuntansi. Nah, teman-teman juga bisa meneliti bahwa apakah sistem informasi akuntansi itu sudah diterapkan semuanya di UMKM-nya. Itu juga bisa diteliti, ya. Kalau apa idenya dari topik dan tema yang teman-teman ambil, lakukan pencarian di Google Scholar. Sama pajak tadi ya, bagaimana persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, misalnya kayak gitu. Ya, tentang audit, siapa tahu teman-teman ada yang mau meneliti tentang audit. Audit juga bisa ada pengaruh kompetensi, profesionalisme terhadap kualitas audit, misalnya kayak gitu. Nah, kalau masih bingung lagi Bu, audit tentang apa ya? Buka lagi mata kuliah yang didapat di audit. Apa sih temanya? Atau ketik aja di Google Scholar tentang apa sih penelitian tentang audit, misalnya gitu. Itu berlaku untuk semua. Apa sih penelitian tentang pajak? Kayak gitu. Nah, ini tentang SIA tadi ya sudah. Kemudian tentang penggunaan lebih spesifik lagi, misalnya kita maunya sistem informasi akuntansi di UMKM, lebih spesifik lagi ngetiknya sistem informasi akuntansi di UMKM. Nah, teman-teman, dari sekian yang saya jelaskan tadi, saat ini teman-teman harus sudah bisa menentukan topik, menentukan tema, kemudian kumpulkan minimal 5 artikel yang menjadi acuan, di mana 5 artikel itu memang berhubungan ya, sudah menjadi satu tema yang dikumpulkan, sehingga teman-teman bisa mengumpulkan mana yang jadi X, yang menjadi X-nya, mana yang menjadi Y-nya. Ya, setelah ini nanti kita belajar tentang bagaimana sih menentukan variabel penelitian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.